apalagi kan mahasiswa ini mempunyai tugas sebagai agent of change, agent of control. Salah satu peran dari mahasiswa itu adalah mensosialisasikan di masyarakat dan juga menerapkan, apalagi mahasiswa fakultas hukum. Itu saya dulu waktu kuliah juga menempuh suatu mata kuliah yaitu etika profesi. Nah, ketika mahasiswa nanti ingin menjadi hakim, ingin menjadi jaksa, ingin menjadi pengacara, ingin menjadi kurator maupun profesi hukum yang lainnya, itu senantiasa bisa menaati etika profesi. Dan juga ketika menjadi aparatur penegak hukum itu juga bisa menaati tata tertib yang ada di persidangan maupun perbuatan yang dilarang oleh seorang aparatur penegak hukum. Salah satunya adalah perbuatan PMKH itu sendiri. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, pada podcast Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, kedatangan tamu terhormat yaitu Bapak Agung Susanto selaku Asisten Penghubung Bidang Pengawasan dan Pemantauan Perilaku Hakim dari Komisi Yudisial. Pada podcast kita kali ini, kami akan membahas terkait tentang perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau biasa disebut dengan PMKH. Sebelum beranjak pada sesi selanjutnya, kepada Bapak Agung dipersilakan untuk dapat memperkenalkan diri dan menjelaskan atau memberikan sedikit informasi terkait dengan tugas Bapak. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Agung Susanto, sarjana hukum, magister hukum. Biasa dipanggil Agung. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi asisten penghubung bidang pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Tugas saya sehari-hari itu meliputi pemantauan dan juga pengawasan perilaku hakim. Itu meliputi di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan. Dan pemantauan yang kita lakukan itu ada beberapa cara. Salah satunya yaitu pemantauan terbuka, pemantauan tertutup, pemantauan tertulis maupun pemantauan secara tidak langsung. Demikian. Baik, sangat luar biasa Bapak. Mengenai tugas Bapak sebagai penghubung Komisi Yudisial, di mana Komisi Yudisial itu sendiri memiliki peran yang luas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Maka dari itu, dalam menjaga independensi hakim serta akuntabilitas peradilan, terdapat aturan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Meskipun sudah terdapat aturan yang mengatur, namun masih banyak terdapat kasus PMKH di Indonesia. Jadi mengenai hal tersebut Bapak, secara umum apakah Bapak dapat menjelaskan terkait bagaimana atau apa sih itu dari PMKH serta PMKH itu seperti apa Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, sangat bagus sekali. Sebelum berbicara mengenai definisi dari PMKH secara umum, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai struktur kelembagaan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini kan bertempat di pusat, yaitu di Jakarta. Kemudian dibantu oleh komisioner pimpinan kami, yaitu anggota Komisi Yudisial. Kebetulan juga dibantu dengan Sekretariat Jenderal, kemudian penghubung Komisi Yudisial, dan juga tenaga ahli. Sekretariat Jenderal itu dibantu oleh beberapa biro hukum. Salah satunya adalah Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, atau bisa disingkat dengan nama BRAP. BRAP melalui subbagian advokasi itu mempunyai tugas yaitu advokasi hakim. Ketika berbicara mengenai advokasi, otomatis kan kita berbicara kepada dasar hukumnya. Dasar hukumnya di mana? Bisa kita lihat di dalam norma hukum yang paling tinggi, yaitu Stat Fundamental Norm di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bisa dicek di dalam pasal 24B ayat 1. Itu berbunyi adalah kekuasaan
Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang merdeka atau mandiri dengan mengangkat hakim agung dan mempunyai wewenang yang lainnya, yaitu wewenang untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim dan perilaku hakim. Dari situlah muncul namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang tahun 2004 ini salah satunya hanya condong ke arah menegakkan. Nah, bagaimana dengan menjaga? Otomatis kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Bisa dilihat dalam pasal 20 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu berbunyi mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi sifat dari perlindungan hakim bagi Komisi Yudisial itu mutlak, bukan hanya melindungi secara individu hakim, tetapi lebih luas, yaitu melindungi kepada wibawa peradilan itu sendiri. Sehingga kemudian muncullah peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang advokasi hakim. Jadi PMKH ini secara definisi lebih luas daripada contempt of court. Kalau dilihat di dalam perkaya ini, pasal 1 angka 2 itu mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, mengganggu proses pengadilan dan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Yang kedua, mengancam keamanan hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, menghindar hakim dan pengadilan. Demikian. Iya Bapak. Baik, dari penjelasan tersebut, sekiranya ada berapakah jumlah angka pelaporan dari PMKH itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan terkait di 3 tahun belakangan ini, Bapak. Baik, ini sebenarnya juga mencari data. Data yang saya temukan itu dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2022. Itu saya mengambil data dari web Komisi Yudisial, itu yang berjudul Jaga Independensi Hakim, KY Lakukan Advokasi Hakim. Dari data yang saya temukan tersebut, se-Indonesia dalam kurun waktu 2013 sampai tahun 2022 itu terdapat 85 perbuatan yang diduga PMKH. Salah satunya memang kita juga mengalami kendala. Dari sebagian data tersebut kan dalam kurun waktu yang cukup lama ini kan terbilang sedikit. Memang kendalanya kami ini jarang sekali mendapatkan laporan, terutama kepada pihak yang terdampak. Tapi kita melakukan suatu penelusuran secara mandiri melalui media massa maupun jejaring yang ada. Khususnya di Bali, karena saya bertugas di Bali itu dari kurun waktu Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang September tahun 2023 kami setelah menangani satu perbuatan PMKH, tepatnya itu di Pengadilan Negeri Singaraja. Demikian. Oke, Bapak. Dari penjelasan Bapak tadi ada menyangkut terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Baik, boleh mungkin bisa Bapak jelaskan terkait dengan apa sih advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Baik, kalau berbicara soal advokasi, kita harus membedakan advokasi itu sendiri. Advokasi dari Komisi Yudisial itu ada dua, advokasi yang bersifat preventif dan juga advokasi yang bersifat represif. Advokasi preventif ini secara konstruksi itu ante factum, yaitu sebelum terjadinya suatu kejadian. Jadi Komisi Yudisial itu mencoba untuk menelusuri maupun mendapatkan laporan bahwa memang diduga suatu perkara tersebut itu menimbulkan atensi masyarakat luas, sehingga memang dari advokasi preventif ini ditemukan beberapa cara. Salah satunya adalah judicial education yang sasarannya bisa melalui aparatur penegak hukum, kemudian pemerintah daerah. Yang kedua adalah judicial education yang sasarannya adalah masyarakat khalayak ramai. Itu bisa melalui dengan talkshow, kemudian media visit, maupun bisa melalui dengan webinar.
Selanjutnya untuk advokasi represif itu biasanya memang setelah terjadi suatu tindakan PMKH itu sendiri. Nah, langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu dengan cara melakukan proses hukum. Jadi Komisi Yudisial turun, kemudian mendampingi korban, kemudian juga ikut memantau proses hukum yang berjalan. Jadi memang catatannya kami tidak bisa melaporkan, tapi kita bisa membantu mengawal, karena yang bisa melaporkan ini adalah orang-orang yang terdampak terhadap perbuatan PMKH itu sendiri. Demikian. Oke Bapak. Baik, kemudian selanjutnya apakah ada contoh kasus PMKH yang bisa Bapak jelaskan yang pernah ditangani oleh pihak Komisi Yudisial itu sendiri Bapak? Baik, kalau seumpama kasus ini saya ambil secara umum terlebih dahulu. Jadi ada kasus yang cenderung berat dan juga ada cenderung ringan. Yang berat ini sekitar tahun 2005, tepatnya di Jawa Timur, di Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana pada saat itu ada perkara sengketa Gonogini, di mana ada beberapa pihak yang dia dirasa tidak kuat atas putusan dari hakim, kemudian karena kalap dan karena pikirannya sudah kemana-mana, kemudian dari pihak lawannya, ini seorang istri, ditusuk menggunakan pisau. Setelah itu, karena ada hakim yang mencoba untuk membantu dari istri tersebut, mantan istri, itu kemudian hakim tersebut juga ditusuk sama pelaku sebanyak kurang lebih 3 kali, sehingga mengakibatkan hakim tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kedua, itu kasus yang ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu ada seorang pengacara, katakan inisialnya D. Dia karena dirasa tidak puas atas amar putusan dari majelis hakim, karena dirasa memang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maupun bukti-bukti yang ada di persidangan. Kemudian dia mengambil ikat pinggangnya, setelah itu menyabetkan kepada ketua majelis hakim itu. Terus yang ketiga, ini tepatnya sekitar tahun 2021, itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Itu ada aktivis anti masker, dia menjadi terdakwa, kemudian kembali lagi karena tidak puas dengan putusan dari majelis hakim, karena pertimbangannya dinilai memang kurang bagi pelaku itu sendiri. Kemudian dia melompat dari kursinya, kemudian dia menghampiri ke ketua majelis hakim, kemudian dia berusaha untuk melakukan penendangan. Begitulah upaya dari Komisi Yudisial itu apa? Kebetulan untuk kasus yang ketiga ini Komisi Yudisial turun aktif, langsung ke grassroots, jadi langsung ke pengadilan, kemudian kita mengawal kasus tersebut, kita mendampingi dan memantau. Yang melaporkan adalah pihak yang dirugikan. Jadi advokasi yang dilakukan adalah pendampingan dan juga penyadaran, begitu. Oke Bapak. Baik, dari penjelasan tentang terkait dengan contoh kasus PMKH tersebut, menurut pandangan Bapak, dari adanya contoh-contoh kasus PMKH yang terjadi di Indonesia, apakah penyebab yang mendasari terjadinya dari PMKH itu sendiri Bapak? Ini pertanyaannya agak sulit. Biasanya ditanyakan kepada pelaku itu sendiri karena dia yang berbuat, tetapi izinkan saya untuk mencoba untuk menjawabnya dengan pendapat atau asumsi saya ya. Kalau yang pertama ini bisa jadi itu karena tingkat kepercayaan masyarakat atau publik kurang atau menurun terhadap peradilan itu sendiri. Yang kedua bisa jadi kekurangtahuan pelaku terhadap kesadaran hukum dan kesadaran norma kesusilaan. Yang ketiga itu adalah kekurangtahuan dari pelaku terhadap upaya hukum pada putusan pengadilan tingkat pertama. Di pengadilan tingkat pertama ini kan ada upaya hukum seperti banding dan juga peninjauan kembali. Demikian. Baik Bapak. Kemudian menurut pandangan Bapak, bagaimana cara agar dapat mengatasi kasus PMKH di Indonesia? Cara. Kalau cara ini ada beberapa cara ya, khususnya bagi lembaga saya sendiri. Salah satunya dengan cara melakukan
advokasi preventif, yaitu dengan cara kayak kegiatan judicial education yang sasarannya itu meliputi masyarakat. Yang kedua itu bisa melalui klinik etik dan advokasi ini, itu salah satu cara. Yang ketiga memang bisa dilakukan dengan cara webinar, kemudian penyuluhan maupun sosialisasi di masyarakat. Kalau seumpama dari pengadilan itu sendiri, kalau menurut pendapat saya, pengadilan bisa menerapkan isi dari Perma nomor 5 dan Perma nomor 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan. Yang selanjutnya nomor 2 adalah hakim dalam memeriksa suatu perkara itu senantiasa bisa menaati hukum acara dan kode etik pedoman perilaku hakim sebagai suatu sarana untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim itu sendiri. Begitu. Baik Bapak, setelah kita membahas terkait dengan PMKH tadi, mungkin kita akan beranjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait pemrograman yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu program klinik etik dan advokasi yang diselenggarakan oleh pihak Komisi Yudisial yang melibatkan beberapa mahasiswa. Apakah Bapak sekiranya dapat menjelaskan terkait dengan pemrograman klinik etik dan advokasi yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial ini, Bapak? Iya, menarik pertanyaannya. Coba saya menjawabnya itu ke historisnya ya. Kenapa kok muncul klinik etik dan advokasi? Jadi awal mulanya itu bukan bernama klinik etik dan advokasi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca dan buku, memang awal mulanya itu adalah klinik etik dan hukum. Jadi sebagai suatu cara, karena dulu ada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berisi mengenai 3 peradilan. Salah satunya adalah peradilan agama, peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Isi di dalam amanat 3 undang-undang tersebut soal pengangkatan hakim tingkat pertama. Jadi pengangkatan dan juga seleksi pada hakim tingkat pertama itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial mempunyai suatu peran di situ. Kemudian ada beberapa pihak itu yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 43 PU 12/2015 yang tadinya Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk ikut serta menyeleksi hakim tingkat pertama, kemudian dinyatakan inkonstitusional. Jadi Komisi Yudisial tidak berwenang kembali. Akhirnya Komisi Yudisial berusaha untuk berkreatif dengan cara merubah nomenklatur yang sebelumnya hukum diganti menjadi advokasi, yaitu adalah klinik etik dan advokasi, dan sasarannya adalah mahasiswa sebagai agen anti PMKH, dan itu memang mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya adalah tujuan untuk pendidikan dan kaderisasi. Terus apabila saya sebutkan satu persatu, yang pertama itu tujuannya adalah dapat mencegah atau mengurangi perbuatan PMKH. Yang kedua, melatih awareness mahasiswa mengenai potensi terjadinya PMKH dan melakukan upaya-upaya pengamanan persidangan seperti halnya observasi pengadilan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau yang ketiga itu meningkatkan kesadaran mahasiswa dan atau masyarakat terhadap tata tertib persidangan dan PMKH itu sendiri. Yang keempat yaitu membantu masyarakat pencari keadilan agar mereka dapat memahami tata cara mengikuti persidangan dalam mencari keadilan serta bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka berhadapan dengan hukum. Kalau yang kelima, sebagai sarana optimalisasi dan sosialisasi peran Komisi Yudisial meningkatkan peran civil society. Yang keenam dan terakhir ini menjadikan mahasiswa sebagai calon pengemban profesi hukum agar memiliki pemahaman dan jiwa menghormati hakim dan pengadilan. Demikian. Oke Bapak, berarti dari penjelasan Bapak tadi, apakah mahasiswa ini memiliki peran yang penting dalam upaya mencegah PMKH yang terjadi di Indonesia ini Bapak? Kalau saya rasa memang mempunyai peran yang penting ya, soalnya kan
mahasiswa ini masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang ideal dan juga masih bersih tanpa terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh politik yang lainnya. Apalagi kan mahasiswa ini mempunyai tugas sebagai agen of change, agen of control. Salah satu peran dari mahasiswa itu adalah mensosialisasikan di masyarakat dan juga menerapkan, apalagi mahasiswa fakultas hukum. Itu saya dulu waktu kuliah juga menempuh suatu mata kuliah yaitu etika profesi. Nah, ketika mahasiswa nanti ingin menjadi hakim, ingin menjadi jaksa, ingin menjadi pengacara, ingin menjadi kurator maupun profesi hukum yang lainnya, itu senantiasa bisa menaati etika profesi. Dan juga ketika menjadi aparatur penegak hukum, itu juga bisa menaati tata tertib yang ada di persidangan maupun perbuatan yang dilarang oleh seorang aparatur penegak hukum. Salah satunya adalah perbuatan PMKH itu sendiri. Demikian. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi izinkan saya untuk dapat menyimpulkan apa yang tadi telah kita bahas Bapak. Jadi disimpulkan bahwa Komisi Yudisial sangat memiliki peran yang penting terkait dengan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan terkait dengan program kemitraan yang dinamakan Klinik Etik dan Advokasi Hukum yang melibatkan beberapa mahasiswa, di mana mahasiswa dalam menangani kasus PMKH tersebut memiliki peran sebagai agent of change yang dapat melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu bagian untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya mencegah PMKH di Indonesia. Baik, dalam pembahasan terkait kasus-kasus PMKH serta program Komisi Yudisial terkait Klinik Etik dan Advokasi Hukum yang telah kita ulas pada sesi ini, berakhir juga sesi podcast kita pada hari ini bersama Bapak Agung. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya bisakah Bapak untuk memberikan closing statement terkait pembahasan tadi Bapak? Baik, terima kasih. Tapi izinkan saya juga untuk menjelaskan mengenai alur proses penanganan PMKH itu sendiri, setelahnya baru closing statement. Jadi PMKH itu memang bisa dilaporkan kepada penghubung Komisi Yudisial maupun Komisi Yudisial itu sendiri. Siapa yang boleh untuk melaporkan PMKH? Itu bisa hakim, bisa aparatur pengadilan, bisa juga masyarakat yang berupa perorangan maupun kelompok. Dan juga bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial itu sendiri dengan melalui penelusuran perkara maupun informasi melalui mass media, melalui jejaring maupun sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan lainnya. Alur penanganan dari Komisi Yudisial itu ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah informasi atau laporan, yang kedua adalah penanganan, yang ketiga adalah berupa rekomendasi putusan, yang keempat adalah pelaksanaan putusan itu sendiri. Nah, pelaksanaan putusan menurut PKY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi bisa dilihat pasal 14, itu pelaksanaan putusan bisa melalui langkah hukum, dan pasal 15-nya bisa berisi langkah lain. Apabila langkah hukum ini sifatnya represif, yaitu adalah dengan cara melakukan penegakan hukum. Jadi kami bergerak turun ke bawah untuk memantau dan juga mendampingi proses hukum itu. Yang kedua yaitu langkah lain, itu bisa dilihat di dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 PKY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi. Untuk closing statement, tentunya perbuatan PMKH ini tidak dibenarkan. Barang siapa kepada masyarakat, kepada aparatur penegak hukum, mari menjaga marwah peradilan bersama-sama agar peradilan kita bisa independen, bisa bersih, dan bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Tentunya di penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali mempunyai suatu jargon, yaitu jargonnya adalah kawal independensi hakim, ciptakan peradilan yang bermartabat. Terima kasih. Iya Bapak, luar biasa sekali mungkin. Dan terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita pada episode 2 kita pada hari ini. Baik, dengan berakhirnya podcast kita pada kali ini, maka saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.